Triwiro Kadit Sujumenep, Pak Gatot selaku Ketua Yayasan, para sepuh, bini sepuh yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kemudian khususnya ini rombongan dari Pak Kunegaran Surakarta Hadiningrat. Juga untuk teman-teman klasi mungkin dari mana-mana, dari cabang ada Surabaya dan beberapa daerah, kemarin juga dari Bali, ada dari Malaysia hari ini juga. Terima kasih atas kehadirannya. Sebetulnya banyak yang bertanya kan apa sih pentingnya tumpengan, gunungan gitu ya. Kemudian yang kita lihat hari ini apa sih pentingnya? Kayak sibuk, kayak ada beberapa bahkan arahnya mau kemana begitu. Sebetulnya mau kegiatannya apapun juga tergantung kita cara pandangnya. Mungkin kalau kita yang terbiasa hidup modern selama berapa tahun ini, di-switch sedikit cara pandangnya. Kenapa harus di-switch? Karena kalau tidak di-switch atau dirubah cara memandangnya, tentu akan banyak sekali pertentangan. Mulai dari logika sampai non logika pasti akan ditentukan. Saya selalu punya pendapat begini, sebanyak-banyak yang kamu ketahui, lebih banyak lagi yang tidak kamu ketahui, titik. Jadi kadang-kadang kita ngerasa udah paling tahu, ternyata lebih banyak lagi yang kita tidak tahu. Sama satu lagi yang diajarkan oleh Kanjeng Patunegoro, bahwa segala sesuatu yang tidak nampak olehmu bukan berarti tidak ada. Nah kadang-kadang kita ini selalu mengandalkan panca indera, yang kita sendiri panca indera kita terbatas. Mata kita berapa jauh sih paling banyak melihatnya? Pendengaran kita sampai seberapa jauh? Kulit kita sampai seberapa jauh juga bisa merasakan? Sangat-sangat terbatas. Makanya panca indera yang 5 itu istimewa, tapi kalau digunakan untuk menilai seluruh kehidupan, ya pasti kurang. Perlulah penambahan-penambahan. Dan penambahan itu kalau kita hanya berpatokan pada satu ilmu saja, ya insya Allah nggak nambah-nambah. Wong jeneng ilmu macam-macam, apalagi zaman sekarang namanya ilmu udah dibagi-bagi. Contoh sekarang ini, kalau dulu tukang bakso mungkin yang jualan bakso semua dibuat sendiri. Kalau sekarang enggak tuh kadang-kadang bawang yang sudah goreng sudah pesan sendiri, bakso yang sudah dihaluskan sudah pesan sendiri. Ada lagi yang buat, kalau dulu kan semua dibuat sendiri. Nah zaman modern ini semua sudah dikerjakan oleh sub-sub yang banyak. Nah makanya tadi di awal kaitannya adalah ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan semacam ini, bukan hanya semata-mata mengingat-ingat sejarah, mengenang-enang masa lalu. Karena kalau masa lalu hanya untuk dikenang saja, buat apa? Yang paling penting sebetulnya dipelajari. Saya belum pernah ketemu orang belajar itu seladuni-laduni sekalipun pasti ada lakunya yang membuat dia berkeringat-keringat dan berhak atas hal-hal yang kata kita ajaib. Jadi tidak ada yang instan, itu tidak ada. Pasti ada keringat-keringatnya wajib. Nah sekarang misalkan ada ibu-ibu sedang ngelipet bendera, tadi saya ke sebelah ada yang sedang nata nasi kuning, gunungan nasi kuning. Saya yakin mana-mananya banyak, dan tentunya Triwiro sebagai guru kita bersama sudah banyak menyampaikan itu kepada kita. Saya hanya sekedar mengingatkan bahwa tidak ada sesuatu yang artinya bisa dipahami oleh orang banyak dalam waktu yang bersamaan. Tugas kita sebetulnya sederhana. Kalau kita di pondok diajarin sami'na wa ata'na kan begitu. 100 tahun yang lalu atau 200 tahun yang lalu rasanya tidak mungkin berbicara dengan menggunakan handphone. Jadi kalau ada orang bilang bisa ngomong jarak jauh, mungkin dianggap gila. Seperti itu. Sekarang saya dapat informasi misalkan Merogo Sukmo gini, yaitu ilmu yang kata orang sekarang di bangsa kita sendiri dianggap aneh. Saya dengar-dengar di luar negeri, di Amerika orang cari itu, karena satu-satunya teknologi yang nggak bisa disadap cuman itu. Sistem canggihnya alat ini yang kita sekarang, ya misalkan dulu bapak bangsa Bung Karno dibuang di mana, katakan diasingkan ke Bengkulu, kok masih bisa bercakap-cakap mengetahui perkembangan di Jawa? Ya saya yakin pakai ilmu-ilmu semacam itu memang terjadi di tempat kita. Kalau kita nanti tidak akan mengikuti, ya hak masing-masing. Toh tidak ada paksaan gini. Mau mengikuti boleh, tidak juga boleh. Cuman artinya ketika mempelajari sesuatu jangan sekedar icip-icip. Masuklah kemudian ikuti. Kalau kita belum tahu, karena saya dapat pelajaran dari guru-guru bahwa kemampuan yang paling sulit adalah kemampuan sekarang ini kemampuan mendengarkan.
sangat sulit memiliki kemampuan mendengarkan. Kita rata-rata pingin bicara, tapi mendengarkan hampir tidak bisa.